Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam proklamasi, salam pemuda. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang kita ampu dengan judul Peran Pemuda dalam Proklamasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devandra Zanhaidir dan rekan saya Rizky Abdurrahman, Erina Tifa Zakia, Almira Zahra Lutfia, Nadis Sibrani, Viko Tegar Prakasa. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi dengan bentuk video. Kalau bicara soal kemerdekaan, pasti yang terlintas di kepala adalah sosok Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Tapi, pernah kepikiran nggak sih kalian, kalau di balik peristiwa besar 17 Agustus 1945, ada drama yang besar yang digerakkan oleh anak-anak muda Indonesia? Betul banget, para pemuda masa itu punya peran yang sangat krusial. Ceritanya bermula di pertengahan Agustus 1945. Waktu itu Jepang yang menjajah Indonesia mulai keok di Perang Dunia Kedua. Karena Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Walaupun Jepang berusaha menutupi berita ini, tokoh-tokoh muda seperti Sultan Syahrir, Hoirul Saleh, dan Wikana diam-diam dengerin siaran radio luar negeri. Begitu tahu Jepang menyerah, mereka langsung mikir, ini kesempatan emas. Mereka ingin merdeka detik itu juga, tanpa campur tangan Jepang dan Belanda. Disitulah muncul perbedaan pendapat yang super tajam antara dua kubu, golongan tua dan golongan muda. Golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta. Maunya proklamasi itu dibicarakan dulu secara resmi lewat PPKI. Alasannya logis, karena mereka nggak mau ada pertumpahan darah karena militer Jepang di Indonesia masih bersenjata lengkap. Tapi di sisi lain, darah golongan muda ini juga lagi mendidih. Buat mereka, PPKI itu cuman badan bentukan Jepang. Kalau proklamasi itu, dunia internasional bisa ngira kemerdekaan itu cuma hadiah. Makanya pada malam 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dan mendesak proklamasi malam itu juga. Sayangnya, Bung Karno tegas menolak. Beliau tetap ingin berunding dengan PPKI. Penolakan inilah yang akhirnya memicu para pemuda untuk mengambil tindakan ekstrim. Masuklah kita ke momen ikonik peristiwa Rengas Dengklok. Dini hari pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, kelompok pemuda yang dimotori oleh Soekarni dan kawan-kawan nekat mengamankan Soekarno dan Hatta. Istilah kerennya sih diculik, tapi tujuannya mulia. Mereka membawa kedua tokoh ini ke Rengas Dengklok di Karawang, daerah yang dijaga ketat oleh pasukan peta. Tujuannya satu, supaya Soekarno dan Hatta benar-benar bebas dari intimidasi militer Jepang di Indonesia. Sementara Soekarno-Hatta dibujuk di Rengas Dengklok, situasi di Jakarta lagi genting-gentingnya. Untungnya ada tokoh penengah, yaitu Ahmad Subarjo. Beliau menyusul ke Rengas Dengklok dan bernegosiasi pada para pemuda. Hebatnya, Subarjo menjadikan nyawanya sendiri sebagai jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan esok harinya. Berkat jaminan itu, mereka semua kembali ke Jakarta pada malam. Sampainya di Jakarta, rombongan langsung meluncur ke rumah perwira Jepang, Laksamana Tadashi Maeda. Karena punya hak imunitas diplomatik, rumah ini dijamin aman dari razia tentara Jepang. Uang makan rumah itulah menjelang subuh naskah proklamasi dirumuskan. Bung Karno menulis konsepnya, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan kalimatnya, menghasilkan dua kalimat singkat yang mengubah takdir jutaan manusia. Pagi buta. Naskah itu diketik ulang oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan kecil, seperti format tanda tangan menjadi atas nama bangsa Indonesia. Bayangin, naskah sakral ini selesai dirumuskan cuma dalam semalam. Puncaknya 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Penganggasan Timur 56, proklamasi kemerdekaan akhirnya dibacakan. Disusul pengibaran bendera merah putih jahitan Ibu Fatmawati. Momennya memang singkat, tapi efeknya abadi.
Lalu apa pengaruh proklamasi ini buat kita? Secara politik dan hukum, ini adalah titik nol berdirinya negara Indonesia yang berdaulat, sekaligus menghapus hukum kolonial dan melahirkan Undang-Undang Dasar 1945. Secara sosial psikologis, momen ini menyatukan kita semua. Rakyat yang dulunya dipecah belah oleh penjajah, akhirnya mempunyai satu idealis kokoh, yaitu bangsa Indonesia. Kemerdekaan sudah di tangan, tinggal gimana generasi kita mengisinya. Kita lihat kan barusan? Ya, itu adalah contoh dari materi yang sudah kita paparkan. Terima kasih untuk yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.